A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada info terbaru yang sangat menyedihkan, di mana ada segerombolan manusia, komplotan manusia atau grup yang dimana di situ sesama orang yang mungkin penyembah setan atau penyembah iblis. Na'udzubillah min dzalik. Saya sampai tidak tahu mau membuka video ini dengan cara apa. Karena apa? Di sini mereka bukan cuma memperolok-olok Islam, tetapi jauh daripada itu. Kemarin sudah tertangkap orang yang mengaku nabi itu. Muncul lagi satu video atau satu fenomena yang dimana ada segerombolan manusia yang menistakan agama secara berjemaah. Meskipun ini bukan satu-satunya, tetapi ini yang paling parah di bulan suci Ramadan ini. Saya gak sampai hati sebenarnya mau reaction ini ya teman-teman. Tetapi karena banyak yang minta saya untuk memberikan tanggapan, saya akan berikan tanggapan di sini dan kita saksikan bagaimana kebiadaban mereka ini dan kekurang ajaran mereka ini terhadap kitab suci Al-Quran, terhadap nama-nama Allah dan kepada keyakinan umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Ramai di medsos, grup Telegram ini menistakan Islam dan tantang polisi untuk tangkap. Ya Allah, ini tidak jauh berbeda dengan Udin. Saifuddin Ibrahim itu bukan Samsudin yang sudah tertangkap ya, dimana dia juga menantang-nantang karena di luar negeri ya. Tuh. Al-Quran ini ya diinjek-injek. Ya. Anak biadab ini ya. Allah. Kitab suci. Sebenarnya kitab suci bukan cuma satu ini. Bukan cuma satu ini kitab suci. Banyak kitab suci. Apalagi kalau kita mau berbicara Al-Quran. Masih banyak Al-Quran yang dimuliakan. Meskipun mereka beli satu Al-Quran, terus mereka injek, mereka bakar. Masih ada jutaan, miliaran, bahkan triliunan Al-Quran di muka bumi ini yang dimuliakan. Tetapi di sini yang menjadi permasalahan ketika kitab suci ini yang disucikan tapi diinjek-injek. Ini artinya ada niat yang dimana dalam hatinya ingin melakukan permusuhan. Melakukan permusuhan terhadap umat beragama. Nah, niat ini permasalahannya bukan perkara nginjek Al-Qur'annya, tetapi ada niat untuk memusuhi umat beragama. Allah. Ini terjadi di Indonesia ya teman-teman. Ya Allah. Tuh. Na'udzubillah min dzalik, manusia ini. Dikencingin, na'udzubillah. Ini patut ini diproses. Allah. Ini orang-orang gila, teman-teman. Na'udzubillah. Saya gak sampai hati nonton ini. Ya, wajah-wajahnya disensor semua ini. Info, tiada Tuhan selain Alvino. Siapa Alvino? Tiada Tuhan selain Alvino. Aku bersaksi bahwa Vino adalah Tuhan dan Daniel Nabi. Islam agama sesat. Allah Maha. Ya Allah. Ya Allah. Ini apa ini? Ini memang jelas ya, grup ini untuk mengobok-obok ajaran Islam, untuk mengobok-obok agama Islam. Pokoknya semua yang ada di grup ini berisi tentang penistaan terhadap Islam. Dan mereka menantang polisi untuk menangkapnya. Nanti ditangkap berjemaah, taruh di satu kandang. Update baru, para admin grup iblis caper Telegram tidak takut dan meyakini bahwa polisi tidak akan mengusut tuntas masalah yang timbul dari aktivitas mereka. Sejak kapan polisi-polisi yang ngurusin kayak begini? Nggak gunanya lah. Nggak ada gunanya pak polisi ngurusin kayak ginian. Gabut banget anjir kalau polisi ngintin ginian. Gabut kali polisi. Allah, bahasanya. Iya kalau polisinya setan. Kalau polisinya setan seperti kalian, tidak akan menangkap kalian, tidak akan memproses kalian. Tetapi kalau polisinya beriman, polisinya seorang muslim, jangan harap kalian didiamkan. Ya. Kalau polisinya seorang muslim yang beriman dan bertakwa, tidak akan pernah mendiamkan kalian. Kalian pasti akan diburu. Cepat atau lambat kalian pasti akan tertangkap. Ya kan apa? Ini sudah keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Sangat-sangat parah. Na'udzubillah ini ya. Ini saya kondisi berpuasa. Nonton seperti ini jadi emosi gitu. Orang ini puasa goblok. Tolongnya gak kebangetan. Next time guys. Woi Brili. Woi Daniel. Siapa juga ya tolong yang mau setan peduli sama gue juga gak peduli anjing. Gue kedengar soal umat muslim tuh, aduh, telinga gue pecah. Buat umat Islam tidur. Kan kalian siang-siang gak makanan, lapar. Buat apa coba? Perut dilarang tahan lapar. Makan aja cok. Ngapain ditahan tolol. Terusan kayak lu harus jadi babunya Tuhan.
Sejak kapan pelopor polisi-polisi? Ya Allah, ngeri ya. Zaman akhir ini ngeri teman-teman. Dimana mereka yang tidak beragama ini, saya tidak meyakini mereka beragama. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Agama Kristen mengajarkan kebaikan, agama Hindu mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan tanpa terkecuali. Tetapi perlu digarisbawahi juga, setiap agama mengajari bagaimana cara bertoleransi dan mengajari bagaimana kita saling menghargai. Dan di sini saya tertarik kepada satu postingan dari sahabat saya, yaitu Mas Wajdi Azim. Beliau ini juga mengomentari anak-anak biadab ini dengan postingannya di Instagram, grup Telegram viral menghina agama. Kelakuan manusia semacam ini sebenarnya udah lama terjadi. Ya memang, sudah banyak. Dulu juga ada oknum tertentu yang membawa nama BTS, ARMY, EXO-L, dan NCTzen. Dan grup mereka bernama Agama BTS. Allah. Narasi mereka itu sama, ya, menghina Islam dan agama-agama lain. Sekarang orang-orang gangguan jiwa yang melakukan tindakan semacam ini justru muncul dengan narasi baru, melecehkan Islam dengan cara-cara yang sebenarnya tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang waras secara kejiwaan. Satu hal yang perlu kalian ketahui, mencaci maki orang seperti ini di kolom komentar atau memberikan ancaman sejatinya tidaklah membuat mereka ini gentar ataupun takut. Bener. Tapi justru mereka akan semakin tertawa karena orang gangguan seperti mereka sudah tahu ujung daripada tindakan mereka itu memang akan viral lewat tindakan semacam ini. Menimbang masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Hal yang paling bijak sebagai WNI adalah mencari tahu para pelaku dengan melibatkan kepolisian dengan segala macam perangkat pendeteksi yang canggih. Sehingga ketika pelaku sudah didapatkan dan masuk penjara, saya yakin di dalam sel dia tidak akan dibiarkan tenang oleh napi lain yang ada di dalam sel. Setuju. Walaupun sebagai manusia normal, saya juga punya naluri sama seperti kalian yang ingin segera menghabisi manusia semacam ini. Akan tapi, tindakan semacam ini hanya berlaku untuk negara yang menerapkan hukum Islam secara kafah. Kalau di negara kita, manusia yang seperti ini masih bisa sedikit lega. Sebab penista agama saja bisa jadi pejabat. Wajdi Azim. Sangat setuju. Karena apa? Di Indonesia itu jangankan penista agama, koruptor saja. Allah. Ya, kita meskipun tahu kondisi negara kita seperti ini, terus kondisi hukum kita masih ada kelemahan, kita harus tetap patuh dan tunduk kepada hukum negara, kepada pemerintah yang masih bisa kita harapkan ya sifat adilnya, amanahnya, bijaksana untuk memakmurkan masyarakat dan memberikan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Contohnya dengan fenomena ini, saya pribadi sangat berharap kepolisian bisa segera menindaklanjut orang seperti ini, langsung tangkap semua, taruh satu sel gitu. Kalau melihat semua postingan ya yang ada di grup itu, miris, sedih teman-teman. Ini benar-benar keterlaluan. Terlebih lagi, saya baru dapat berita baru-baru ini Panji Gumilang kemungkinan akan segera bebas karena masa tahannya sudah berjalan. Aduh. Ya, penista agama di Indonesia ini gak tahu lah saya mau berkomentar apa. Silahkan kalian komentar saja di bawah.